Perkenalkan, aku Udin Albani dengan NPM 2025 14500 366. Dalam video kali ini gue ingin membahas tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Topik yang gue angkat kali ini tentang kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Pembahasan ini tuh sering banget kita dengar di khalayak umum, tetapi jarang banget dibahas secara real life-nya. Apa aja pembahasan dalam video kali ini? Yuk kita lanjutkan video. Jadi gini, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia sekarang itu miris banget. Masih banyak banget itu kesenjangan. Salah satu ya dari segi fasilitas mereka. Ada sekolah yang di kota itu memiliki ruang yang ber-AC, terus memiliki laptop, dan juga memiliki ya internet yang cepat salah satu. Sedangkan di daerah-daerah pelosok itu sekolahnya aja tuh kadang gentengnya kalau hujan itu ngerembes, dan juga genteng ada yang atapnya hampir roboh dan juga temboknya retak. Kadang-kadang juga ada kursi dari siswa itu yang apa namanya kakinya hilang, dan itu sangat mengganggu proses belajar dari siswa. Dan pihak sekolah itu tidak memperbaiki ya karena mereka nggak punya uang yang cukup untuk memperbaiki fasilitas itu. Bukan cuma itu aja, anak-anak di kota itu bisa ikut les secara online dan juga punya akses internet yang sangat cepat untuk membuka ya salah satunya informasi yang ada sekarang ini. Sedangkan di desa itu anak-anak sekolahnya itu butuh waktu berjam-jam untuk pergi ke sekolah. Ada juga yang berhenti sekolah karena permasalahan ekonomi, dan juga mereka harus membantu orang tua mereka bekerja. Nah, ini yang disebut ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Perbedaan kualitas, fasilitas, dan juga kesempatan belajar antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Bayangin aja, kita ambil salah satu contohnya itu adik saya dari SMP. Itu dia bisa ngoding, belajar ngoding lah intinya. Tapi anak-anak yang di desa itu mereka aja nyari buku itu masih susah. Padahal itu sama-sama punya potensi besar dalam membangun pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, akibatnya kualitas SDM-nya juga di setiap daerah itu berbeda-beda. Yang punya akses bagus ya biasanya mereka setelah lulus itu mencari pekerjaan itu gampang atau memiliki peluang lebih besar lah itu. Sementara yang nggak punya itu harus bekerja ya 2 kali lipat untuk menyamai dari orang-orang yang mempunyai akses tersebut. Dan kalau dibiarkan ini bisa menjadi jurang antara yang punya dan yang nggak punya, makin lebar. Ujung-ujungnya ya pembangunan yang di Indonesia itu terhambat, dan juga lama-lama pendidikan yang ada di Indonesia itu lama-lama mundur karena ketimpangan ini. Terus kenapa sih kesenjangan pendidikan itu bisa terjadi? Yang pertama itu akses pendidikan masih belum merata. Sekolah kebanyakan itu ya yang bagus itu ada di kota-kota besar. Kedua, ekonomi keluarga juga berpengaruh. Walaupun mereka dapat beasiswa, ya namanya kan untuk fasilitas transportasi, terus untuk makan, dan juga untuk mencari buku-buku seperti yang mereka ingin, seperti novel, terus komik. Ya mereka harus ya apa namanya memiliki tambahan, dan mereka harus ya gimana ya namanya, mau nggak mau itu harus kerja part time ya karena kebutuhan beasiswa itu ya nggak mencukupi. Nah, yang ketiga itu
tenaga pengajar juga belum merata. Guru-guru tuh cenderung tuh ngajarin satu guru-guru tuh yang ada di pelosok tuh kadang-kadang tuh bukan ngajarin satu mata pelajaran doang, tapi semua mata pelajaran. Ya sedangkan ya namanya manusia kan nggak terlalu bisa kan mempelajari itu semua. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Dan guru pun juga pengajar pun juga begitu. Nah, tapi tenang, saya pribadi tuh memiliki ya pendapat yang bisa memperbaiki dalam ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah yang pertama, pemerintah dan masyarakat itu harus kerja bareng. Misalnya dukung program pemerataan guru dan fasilitas kayak digitalisasi untuk sekolah-sekolah yang di daerah pelosok. Ya walaupun itu memakan biaya yang besar, tapi apa yang enggak sih buat pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu anak muda seperti kita itu harus bisa membantu dalam hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Contohnya yaitu ya ngadain kursus online, terus donasi buku, dan juga bikin konten-konten edukasi di media sosial. Ketiga, kita juga harus punya rasa empati dan semangat belajar tinggi. Salah satunya ialah jangan mikirin diri sendiri, tapi juga harus bisa membantu orang lain untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah ngeremehin orang-orang yang tidak memiliki latar belakang tidak mencukupi. Ya karena mereka yang memiliki latar belakang tidak mencukupi itu memiliki ya semangat dan tekad yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang memiliki latar belakang mencukupi. Ya kadang-kadang orang yang memiliki latar belakang mencukupi itu ya biasanya malas. Ya saya nggak nyinggung para penonton semuanya ya, tapi kadang-kadang ada yang malas, terus gampang menyerah kan, gitulah, dan lain-lain dah. Nah itu aja pembahasan video kali ini. Ya mungkin para penonton sekalian punya pendapat yang lain. Kalau kalian punya pendapat yang lain boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah untuk video selanjutnya sampai jumpa semuanya, dadah.